Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kita melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah. Kitab yang kita jadikan sebagai rujukan adalah As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar, karya Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala. Kita pilih kitab ini karena kitab ini di samping lebih ringkas, simple, ia juga bisa atau ia telah mengkombinasikan atau menggabungkan antara sisi ilmiah dan sisi semangat atau pelajaran ibrah yang kita bisa petik dari Sirah Nabawiyah. Adapun kitab-kitab yang lainnya, ada yang terlalu besar, terlalu luas, dan ada yang hanya menitikberatkan kepada satu sisi saja. Ada yang lebih kepada sisi pelajarannya, tapi agak mengabaikan sisi ilmiahnya. Ada juga yang sisi ilmiahnya lebih difokuskan, tapi agak mengabaikan sisi ibrah-ibrahnya, sehingga terasa kadang-kadang agak gersang sirah yang disajikan itu. Nah, buku ini itu dinilai oleh para ulama termasuk buku yang terbaik dalam bidang sirah, yang menggabungkan antara sisi ilmiah dan sisi ibrah atau semangat dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya buku ini pada awalnya adalah materi kuliah yang beliau sampaikan kepada mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah di Syam, di Suriah, yang kemudian ada permintaan dari mahasiswa dan dari banyak tokoh untuk itu dijadikan sebagai kitab. Jadi buku ini pada mulanya adalah perkuliahan, ya, yang disampaikan beliau, yang kemudian karena begitu menarik dan bagus kemasannya, diminta untuk dibukukan. Dan beliau di samping seorang ulama juga seorang pejuang, seorang mujahid yang ikut berjihad dalam melawan pihak-pihak yang memusuhi Islam di Suriah. Baik, karena Anda semua, kita akan masuk langsung kepada inti kitab, yaitu halaman 15, Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Awalan, mizatu as-sirati an-nabawiyah. Pertama, mizah. Mizah itu artinya kelebihan, ya. Mizatu artinya kelebihan atau keistimewaan juga boleh, atau juga keunggulan, ya, boleh diartikan dengan kelebihan, keistimewaan atau keunggulan. Kelebihan Sirah Nabawiyah. Nah, kenapa di bagian pengantar pengarang memulai dengan menyampaikan tentang apa kelebihan Sirah Nabawiyah? Nah, ini untuk membuat kita sebagai pembaca, sebagai pelajar, sebagai santri memiliki semangat, ya, kita didorong, kita dimotivasi, kita dirangsang untuk terus mengkaji ini sampai akhir. Nah, sehingga diberikan dulu di awalnya apa kelebihan kita mengkaji Sirah Nabawiyah. Tajma'u
as-siratu an-nabawiyatu iddata mazaya tajma'u, ini fi'il mudhari' ya, dari jama'a ya jama'u, yang berarti apa? Apa arti jama'a? Menghimpun atau juga mengumpulkan, boleh. Mengumpulkan atau menghimpun ya. Sirah nabawiyah itu menghimpun. Nah, gitu kita mengartikannya. Kita dahulukan fa'il baru kemudian fi'ilnya. Walaupun dalam tarkib bahasa Arab itu didahulukan fi'il yang bagusnya. Dibuat dalam bentuk jumlah. Jumlah apa namanya jumlah? Fi'il. Bagus. Tajma'u as-siratun nabawiyatu iddata mazaya. Sirah nabawiyah itu menghimpun, iddata itu beberapa. Mazaya. Mazaya ini jamak daripada maziyah tadi yang di atas. Di maziyah itu mizah ya. Mizah bukan, kalau mizah lain lagi jamaknya. Kalau mazaya ini jamak daripada maziyah. Mazaya jamak dari maziyah, sama artinya, kelebihan juga artinya. Kelebihan. Sirah nabawiyah menghimpun beberapa kelebihan atau keistimewaan atau keunggulan. Taj'alu dirasataha mut'atan ruhiyatan wa aqliyatan wa tarikhiyatan. Taj'alu yang menjadikan, ingat Ananda, kalau ada fi'il jumlah fi'liyah yang sebelumnya ada isim. Mazaya kan isim itu. Isim jamak kan? Apa tadi mufradnya mazaya itu? Maziyah. Apa mufradnya? Maziyah. Nah, mazaya ini kan dia isim, dan isimnya isim nakirah, ya, bukan ma'rifah kan? Nakirah, apa tanda nakirahnya? Tidak menggunakan alif lam. Nah, kalau ada isim nakirah yang diiringi oleh jumlah fi'liyah, maka jumlah fi'liyah itu menjadi na'at dia. Menjadi na'at atau sifat. Maka kita mengartikan dengan menggunakan kata-kata yang. Yang. Kita ulang lagi. Sirah nabawiyah menghimpun beberapa kelebihan yang menjadikan, begitu, atau yang membuat, yang menjadikan dirasataha, mengkajinya apa? Kemana kembaliannya itu? Sirah nabawiyah tadi, ya, yang menjadikan pengkajian atau mengkaji sirah itu menjadi mut'atan ruhiyatan. Mut'ah itu kesenangan, kenikmatan tersendiri, kenikmatan ruhi, kenikmatan akli atau pikiran, dan kenikmatan tarikhiyah, sejarah. Coba Ananda, dirasataha di sini apa ya Arabnya? Maf'ul, bagus. Mut'atan, maf'ul kedua, bagus. Jadi dirasataha maf'ul yang pertama, maf'ul awal, mut'atan sebagai maf'ul tsani yang kedua. Karena ja'ala itu termasuk di antara fi'il yang yata'adda ila maf'ulaini. Yata'adda ila maf'ulaini. Ja'ala itu termasuk fi'il yang membutuhkan kepada dua objek, dua maf'ul. Baik. Jadi yang menjadikan pengkajian atau mengkaji sirah itu menjadi satu kesenangan ruhi, kesenangan rohani, dan kesenangan pikiran, logika atau akal, dan juga kesenangan tarikhiyah. Kita bisa kembali melihat sejarah masa lalu yang Nabi alami dengan para sahabatnya secara lebih lengkap untuk kita ambil ibrah dan durus-durusnya nanti. Baik. Kama taj'alu hadhihi dirasa, coba apa barisnya? Bagus, ahsanta. Kama taj'alu hadhihi dirasatu daruriyah. Anda lagi itu dia. Daruriyatan dia. Jadi sebagaimana pengkajian ini menjadikan menjadi penting, daruriyah. Atau mungkin lebih tepatnya ini barangkali tetap kita kembalikan ke yang di atas.
Berarti hadhihi dirasata lagi. Dia tetap sebagai maf'ul yang pertama dari taj'alu, dan daruriyatan sebagai maf'ul yang kedua lagi. Itu yang pas yang mungkin kalau diartikan. Sebagaimana ia menjadikan kajian ini, kajian tentang sirah ini, daruriyatan, sesuatu yang mesti, yang daruri. Atau kalau bahasa ininya yang apa namanya? Yang urgen begitu, penting, ya. Li ulama'i syariah, untuk para ulama dalam bidang syariah. Ya, kalau ulama-ulama lain terserah saja. Jadi ulama itu di dalam bahasa Arab dia digunakan untuk berbagai cabang keilmuan, bisa untuk syariah, juga bisa untuk non syariah. Maka para pakar di bidang katakan fisika juga dikatakan ulama juga. Ulama fisika namanya. Di kita kan dibedakan. Ulama itu untuk yang syariah, kalau untuk yang non syariah apa kita sebut? Ilmuwan biasanya kan? Ilmuwan. Jadi kalau orang yang mengerti mengenai fisika, kimia, atau sains, kita sebut apa? Ilmuwan. Kalau untuk yang mengerti fikih, apa kita sebut? Ulama. Di bahasa Arab sama saja. Baik mengerti syariah, ulama, mengerti fisika juga ulama namanya. Karena kata ulama itu dia luas. Bisa berarti ulama dalam pengertian fuqaha, ahli fikih, ataupun juga dengan pengertian ilmuwan di kitanya. Jadi mengkaji sirah ini penting bagi ulama syariah, wa du'ati ilallahi, dan juga para dai, orang-orang yang mengajak ke jalan Allah. Nah, kita semua adalah orang-orang yang harusnya menjadi para dai, ya. Wal muhtammina bil islahil ijtima'i, dan orang-orang yang memiliki fokus dan perhatian. Al muhtammina itu isim fa'il daripada ihtamma yahtammu. Muhtammun isim fa'il mufradnya, muhtammuna itu jamaknya, ya. Dan orang-orang yang memiliki konsen, memiliki perhatian, memiliki kepentingan bil islahil ijtima'i, dalam memperbaiki masyarakat. Islah itu perbaikan, atau kalau bahasa yang lebih bagusnya reformasi. Islah itu adalah masdar daripada apa? Apa fiilnya? Islah itu apa wazannya itu? Bagus. Aslaha. Aslaha yuslihu, apa masdarnya? Islahan. Berarti ini adalah fiil sulasi mazid satu huruf, bab yang keberapa? Pertama. Ahsan. Yang kedua nanti fa'ala deh ya. Taf'il. Bagus. Jadi mengkaji sirah ini penting dan urgen bagi ulama syariat, ulama yang mengerti mengenai syariah, dan juga bagi orang yang mengajak ke jalan Allah, para dai. Para dai harus mengerti sirah agar bisa menularkan dan menyebarkan bagaimana semangat juangnya Rasulullah dan para sahabat kepada umat. Wal muhtammin, dan juga penting dikaji oleh orang yang memiliki fokus dan perhatian terhadap perbaikan masyarakat atau perbaikan sosial. Islah itu perbaikan atau reformasi. Ijtimai artinya apa? Sosial. Sosial. Mujtama masyarakat. Ijtima sosial. Itu bedanya. Ijtima sosial, mujtama apa? Masyarakat. Sama akar katanya. Dari ijtama'a juga. Ijtama'a. Coba. Apa itu ijtama'a secara kalau dia dibuat fi'il madhinya? Ijtama'a. Berkumpul. Ijtama'a berkumpul. Ijtima itu perkumpulan, tapi diartikan dengan sosial. Mujtama itu orang-orang yang berkumpul, ya masyarakat. Nah, maka untuk masyarakat digunakan mujtama. Oke. Liyadmanu itu dari fi'il madhinya dhamina, yadmanu mudhari'nya. Dia dalam timbangan fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, dhamina yadmanu. Apa itu dhamina yadmanu?
Dhamina yadmanu apa artinya? Menjamin. Menjamin. Atau menggaransi kalau bahasa lebih bagusnya. Menjamin lah. Dhaman itu jaminan. Dhamina yadmanu menjamin. Liyadmanu iblagha. Dia sebagai maf'ul bi di sini. Liyadmanu iblagha syari'ati ilan nasi. Kenapa penting para ulama, para dai dan para pembaharu sosial penting mempelajari sirah? Agar, ini dia. Jadi ini apa apa namanya? Lam ta'lil, ya, untuk apa tujuannya gitu. Liyadmanu agar mereka bisa menjamin iblagha. Apa itu iblagha? Menyampaikan. Agar mereka bisa menjamin penyampaian atau menyampaikan syariah kepada manusia ilan nasi biuslubin. Apa ti uslub? Bentuk atau cara atau gaya. Boleh. Uslub bisa berarti bentuk, bisa berarti cara atau gaya. Yaj'aluhum, yang menjadikan mereka siapa coba? An-nas. Ya, ingat ya, hum di sini kemana kembalinya? Kepada an-nas. Yaj'aluhum yarawna fiha, yang menjadikan mereka bisa melihat yarawna fiha di dalamnya, nya apa? Fiha, kemana kembali hari? Ke sirah. Nah, yang membuat manusia bisa melihat di dalam sirah itu al-mu'tasam. Al-mu'tasam artinya tempat berpegang. Panduan juga boleh. Atau misalnya rujukan juga bisa. Ya, dari kata asama yang berarti menjaga, memelihara. Di sini kita artikan dengan panduan atau rujukan. Alladzi yaluzuna bihi. Yaluzuna, laza yaluzu artinya apa? Berlindung. Berlindung, laza yaluzu, berlindung. Alladzi yaluzuna bihi, yang mereka berlindung dengannya, inda tirabi as-subuli, inda ketika, ittirabi goncang, ketika bergoncangnya atau ketika apa namanya, ya itulah pasnya diartikan bergoncang, ya itulah bergoncang. As-subuli, berbagai jalan. Washtidadil awasifi, istidad itu bersangatan, ya, dari syadda yashuddu, istidad, syiddah, bersangatan. Al-awasifi, al-awasifi itu jamak daripada asifah. Asifah yang berarti angin kencang, atau bisa kita artikan dengan angin topan begitu. Nah, jadi ini begini intinya Ananda. Kenapa para ulama, para dai, para pembaharu masyarakat, pembaharu sosial penting mengkaji sirah agar mereka bisa menyampaikan kisah hidup Nabi itu kepada masyarakat dalam bentuk yang benar, sehingga masyarakat mendapatkan tempat berpegang ketika mereka dalam keadaan kebingungan, mereka tidak memiliki panutan, tidak ada contoh yang bisa mereka lihat sebagai sosok yang diikuti. Nah, itu tujuannya. Kalau para dai, para ulama, para pembaharu tidak mengerti sirah, maka nanti cerita yang mereka sampaikan ke masyarakat tentang Rasulullah salah, keliru jadinya. Karena kadang ada yang bercerita dari apa yang mereka khailkan saja, tidak ada dasarnya dari sirah. Ini pentingnya para ulama, para dai dan para pembaharu sosial mempelajari sirah agar masyarakat bisa mendapatkan penyajian sirah yang benar, sehingga masyarakat mendapatkan juga pegangan ketika mereka katakan diserang oleh berbagai pemikiran, mereka tidak tahu kemana mereka akan mencontoh.
tempat mereka untuk menemukan seorang figur, panutan dan sebagainya. Kemudian walitatafattaha. Walitatafattaha. Coba Ananda. Litatafattaha itu fiilnya fiil apa? Maudhi kah atau mudhari'? Coba Rani. Litatafattaha itu fiilnya fiil maudhi atau mudhari'? Mudhari'. Ahsanti, bagus. Apa maudhinya? Bagus, ahsanti Rani. Tafattaha maudhinya. Tafattaha. Coba Malik. Tafattaha itu Malik fiilnya fiil mujarad atau mazid? Oh, belum belajar. Ya, kita cobalah yang kelas tadi. Siapa tadi kelas 8 tadi? Saya tadi kelas 8 tadi katanya. Zawawi tadi ya, kelas 8 ya. Coba Zawawi. Tafattaha itu mujarad atau mazid? Mazid, bagus. Mazidnya berapa huruf, Zawawi? Ahsanta, 2. Tafattaha apa wazannya? Coba Boy, apa wazannya Boy? Benar bahwa tafattaha itu fi'il madhi mazid 2 huruf, betul. Sekarang Boy, apa wazannya? Kalau wazan Boy, carikan di fa'ala, af'ala, fa'ala, tafa'ala, istaf'ala, infa'ala dan sebagainya. Sekarang tafattaha apa wazannya? Tafa'ala, bagus. Tafa'ala. Apa mudhari'nya Boy? Tafa'ala, ya tafa'al. Bagus. Apa masdarnya? Tafa'ulan, bagus. Berarti tafattaha, ya tafattahu, tafattuhan. Ahsan. Baik. Jadi kalau di sini dia mudhari' jadinya. Karena tafattaha berarti apa mudhari'nya? Ya tafattahu. Nah, di sini didahului dengan dhamir yang muannas, tatafattahu. Kenapa dibaca tatafattaha tadi? Karena ada lam. Ya. Walitatafattaha, dan agar terbuka amamad du'ati, di depan para dai, kulubun nasi. Coba kenapa dibaca kulubu? Kenapa bukan kuluba? Fa'il, mana fi'ilnya? Ini bagus, ahsanti Rani. Betul, kulubu sebagai fa'il daripada tatafattaha. Walitatafattaha amama du'ati kulubun nasi wa af'idah. Apa berestanya itu? Tahum, tihum, tihim atau tuhum? Walitatafattaha amama du'ati kulubun nasi wa af'idah. Tuhum. Kenapa tuhum? Ataf ke kulubu. Bagus. Baik. Jadi agar terbuka di depan para dai itu hati manusia dan nurani mereka, sanubari mereka. Gitu. Karena kadang-kadang begini, Ananda. Kita kalau berceramah di masyarakat itu, kalau hanya menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu kaku, katakan bahasa-bahasa fikih begitu, ini haram, ini halal, ini tidak boleh, ini boleh, masyarakat kadang-kadang jenuh, dan kadang mereka merasa terlalu digurui oleh ustadz di masjid, dan ada perasaan tidak enak, tidak nyaman begitu. Maka lebih pas kita berikan kepada mereka berupa kisah, dan kisah yang terbaik adalah kisah siapa?
Kisah Rasulullah. Mereka secara tidak mereka sadari sedang diajak kepada yang baik, tapi bukan dengan cara yang menggurui secara halus, pakai kisah-kisah. Nah, makanya nanti kalau Anda yang pulang ke kampung ingin memberikan ceramah, dakwah, tazkirah, tausiah, harus punya stok yang banyak tentang kisah-kisah. Kisah Rasulullah, kisah para sahabat, kisah para tabi'in, para ulama. Karena siapapun orangnya suka dengan cerita, suka kisah-kisah. Nah, dan itu bagus untuk memberikan tausiah, nasihat, bagus pakai kisah ketimbang hanya menggunakan bahasa-bahasa yang formal, yang terlalu kaku. Jadi agar terbuka di depan para dai itu hati manusia dan jiwa mereka gitu, atau sanubari mereka dengan menggunakan apa tadi? Sirah nabawiyah. Wa yakuna jadinya ya, berarti dia atau kepada tetap fathah. Wa yakunal islahul ladzi yad'u ilaihil muslihuna coba apa barisnya? Akraba, akrabu, akrabi. Kenapa akraba dia? Bukan nih, bukan fil madhi dia. Di sini dia bukan fi'il, dia adalah isim tafdhil di sini. Isim tafdhil. Af'al. Cuma kena apa yang pas bacaannya, yang tepat bacaannya? Fathah kah? Ba, akraba, atau dhammah, akrabu, atau kasrah, akrabi? Saya perhatikan, sudah ada tidak khabar daripada kana, yakunu itu? Belum lagi. Yang ada baru isimnya, al-islah itu isimnya. Berarti akraba sebagai apa? Khabar kana. Wa yakunal islahul ladzi yad'u ilaihil muslihuna akraba. Ya, begitu. Akraba nujhan wa aktsara sadadan. Jadi dengan sirah itu hati manusia akan terbuka dan jiwa mereka juga terbuka, serta wa yakunal islahul ladzi yad'u ilaihil muslihun, dan perbaikan atau reformasi yang diserukan oleh para pembaharu itu, para reformer itu, akraba nujhan, lebih dekat dengan kesuksesan, lebih mudah untuk diwujudkan. Wa aktsara sadadan, dan lebih tepat, begitu. Lebih tepat dia kalau menggunakan sirah. Nah, jadi memang sirah ini sesuatu yang harus dikaji oleh siapapun, ya, terutama yang berkecimpung dalam bidang-bidang dakwah, bidang syariah, dan bidang reformasi sosial. Baik. Wa nujmilu fi ma yali abraza mazaya siratin nabawiyah. Apa arti nujmilu? Ajmala yujmilu, apa artinya? Kalau jamala, apa arti jamala? Jamili ini. Nah, cantik atau gagah. Kalau jamala, tapi kalau ajmala apa arti ajmala? Dengan menjadikan jamala yang fi'il mujarrad, sulasi mujarrad menjadi sulasi mazid satu huruf, af'ala, kan gitu. Apa jadi artinya? Ada tidak belajar di sekolah makna-makna dari sulasi mazid itu? Sulasi mazid satu huruf itu apa makna-maknanya? Dua huruf mana-mananya gitu. Sudah belum? Misalnya begini. Apa arti asbaha? Asbahna wa asbahal mulku lillah. Apa arti asbaha? Asbaha itu isim atau fi'il? Fi'il. Af'ala kan? Af'ala. Sama dengan amsa juga. Amsayna wa amsal mulku lillah, kan begitu. Arti asbaha apa? Bersubuh-subuh atau berpagi-pagi. Artinya ketika dia dipindahkan dari sabuha, subuh yang berarti pagi, menjadi asbaha, itu maknanya sayrurah. Apa maknanya? Sayrurah. Kita berada di pagi hari, kita menjadi di waktu pagi, begitu.
Nah, itu diantara makna fi'il sulasi mazid satu huruf. Gitu antara maknanya. Lisayrurah. Nah, sekarang kita kembali. Tadi jamula indah atau bagus atau gagah. Ajmala apa arti jadinya? Dengan merubah yang sulasi mujarrad menjadi sulasi mazid satu huruf. Ajmala artinya bukan mengglobalkan, global atau apa yang lepas bahasanya, umum dan global, lawan daripada rinci. Tafsil itu lawan pada ijmal, global, tafsil rinci. Jadi ajmala itu artinya apa? Mengglobalkan, umum begitu. Nah, di sini kita artikan coba wa nujmilu, dan kita akan globalkan. Nah gitu, nggak kita rincikan dah, kita globalkan saja. Kita akan globalkan fi mayali, pada hal-hal yang berikut ini, abraza mazaya, keistimewaan yang paling tampak dalam sirah nabawiyah. Di ajmala yujmilu ijmalan, apa artinya? Global. Ada gitu kita pelajari itu di dalam ilmu tafsir, ada mujmal, ada muqayyad, ada mutlak, ada am. Nah, mujmal itu dari sini katanya. Ajmala yujmilu mujmil mujmal. Mujmal itu udah belajar kan? Belum. Oh, belum. Oh iya. Baik. Jadi ajmala itu berarti global, ya. Ajmala yujmilu ijmalan. Lawannya nanti tafsil, rinci. Baik. Kita akan globalkan, kata pengarang, beberapa poin penting yang menjadi keunggulan atau kelebihan dari sirah nabawiyah. Awalan, yang pertama, innaha asahhu siratin li tarikhi nabiyyin mursalin. Innaha, sesungguhnya dia siapa di sini? Atau dia apa? Sirah itu. Sesungguhnya sirah itu, sirah nabawiyah itu ya, asahhu siratin, sirah yang paling apa? Asahhu, paling sahih, paling benar. Atau kalau bahasa orang kampusnya paling otentik. Paling otentik. Paling dapat dipercaya begitu. Li tarikhi nabiyyin mursal, untuk sejarah seorang nabi yang diutus. Coba Nanda, ada tidak sumber yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk mengkaji sirah Nabi Musa? Tidak ada. Sirah Nabi Isa? Tidak ada juga. Apalagi nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, kecuali apa yang Quran sebutkan, Quran ceritakan. Selain itu nggak ada lagi sumber yang lain. Kenapa? Karena pertama memang jarak antara kita dengan mereka terlalu jauh. Yang kedua, tidak ada juga ketika itu orang yang membukukan sirah-sirah mereka itu. Andaikan Al-Quran tidak bercerita mengenai Musa, Ibrahim, Isa, kita nggak tahu siapa mereka. Dan ada yang unik Ananda. Di dalam agama Kristen sendiri, agama Nasrani itu, ada beberapa, mungkin banyak barangkali, ada banyak kalangan pemikir, akademis dan juga filosof yang meragukan sosok Nabi Isa itu. Apakah benar dulu pernah ada orang yang namanya Isa? Kenapa? Tidak ada bukti yang mereka bisa pegang. Yang ada adalah cerita yang ada di Bible. Bible pun juga banyak yang diselewengkan, dipalsu-palsukan oleh para pendeta, para pastor mereka, sehingga mereka ragu, betulkah ada sosok yang bernama Isa dulunya, atau itu hanyalah sosok apa namanya, legend. Nah, itu legend, legend itu bukan kalau yang nonton film legend itu kan yang hebat. Legend itu artinya sesuatu yang hanya dikarang-karang saja. Usturah dalam bahasa Arabnya, usturah. Sama lah kita misalnya, coba Ananda, pernahkah dengar cerita Melin Kundang? Pernah. Tahu tidak, apakah pernah dulu ada manusia di Minangkabau namanya Melin Kundang? Ada tidak? Pernahkah hidup seorang manusia yang namanya Malin Kundang ketika itu?
Tidak, itu kisahnya kisah yang dibuat-buat, fiktif itu. Ketika ada orang yang katakan sastrawan atau orang yang punya imajinasi, dia datang ke pantai air manis, nampak sama dia ada batu yang seperti orang sujud. Dia pun terpikir buat sebuah cerita seorang anak yang pergi merantau, pulang ke kampung halaman dengan orang tua dia bertemu, dan dia durhaka, malu karena punya orang tua yang masih miskin, akhirnya dikutuk sama orang tuanya, kan begitu. Itu cerita saja. Tidak pernah ada sosok manusia namanya maling kundang. Meskipun itu bagus ceritanya ya, bagus. Kita mendapatkan banyak pelajaran di sana itu. Banyak di antara anak-anak yang menjadi anak yang baik kan karena cerita itu. Takut nanti dikutuk sama orang tuanya kan. Tapi tidak ada sosok itu, nggak pernah ada di dalam dunia ini. Tidak pernah ada manusia itu, maling kundang itu. Nah, beda dengan Rasulullah. Banyak bukti, baik bukti berupa tulisan maupun yang nampak langsung. Nanti ada anda yang pergi, insya Allah, semoga Allah berikan kemudahan pergi umroh atau pergi haji. Nampak itu, ini dulu tempat Nabi dulu dilahirkan, rumahnya Nabi. Ada. Sampai sekarang masih ada. Buktinya ada. Sementara Nabi-Nabi yang lain, tidak ada yang begitu. Ustaz pernah ketika masih di Mesir, pernah pergi rihlah, jalan-jalan sebelum menikah dengan ibu ini, ke namanya San Catherine, itu Tursina. Tahu Tursina ya? Ada dengar-dengar Al-Quran Tursina kan? Tursina itu bukit di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu dulunya. Kita ke sana jalan kaki dari bawah. Ya, bamo de kita nanya Merapi lah, tapi beda lagi. Tapi ini ndak securam Merapi, masih landai lah, tapi juga tinggi. Itu di musim dingin itu. Kita berangkat malam hari jam 8, nyampe di puncak itu sudah jam 1 dini hari. Cukup jauh, 5 jam lebih kurang itu. Tapi karena orangnya ramai, ndak terasa. Kalau ke Merapi kan kadang-kadang cuma 5 orang, 3 orang, agak mengerikan juga. Itu ndak. Sampai di atas kita nanti ditunjukkan oleh orang di sana yang masih bertahap. Ini dulu tempat Nabi Musa ini wahyu begitu kan. Tapi kan hanya cerita saja, kita tidak tahu ya bagi tendaknya kan. Kita pas turun itu nanti dari Tursina turun ke bawah, kita akan melewati namanya kampung Nabi Idris. Mana nampak kayak kampung, batu-batu, rumah-rumah lama. Tapi kita tidak tahu pasti betul nggak ini kampung Nabi Idris, ataukah itu hanya karangan saja dari orang kampung situ. Nggak tahu kita kan. Tapi memang ada kabarnya kampung Nabi Idris di sini dulu katanya. Nah, juga ada kalau kita ke Yordania, itu tempatnya dulu Nabi Khidir dengan Nabi Musa bertemu. Wallahu alam. Cerita yang ada, bukti yang ada pun juga tidak bisa dipegang. Tapi yang Rasulullah nggak begitu. Rasulullah buktinya jelas. Ada bukti sejarah tempat beliau dulunya lahir, bukti sejarah berbagai cerita di masa itu yang orang tuliskan, dan itu tidak hanya dituliskan oleh orang Islam, juga oleh orang Barat. Jadi Nabi itu sosok yang tidak mungkin diragukan keberadaannya. Dia memang pernah ada di bumi ini, begitu. Nah, sementara sebagian orang Kristen masih meragukan sosok Nabi Isa. Bayangkan itu. Kita yakin Nabi Isa itu pernah ada kan? Ada di Quran kan? Nah, kita lebih tenang kalau mereka masih meragukan itu. Sebagian ya. Jadi di antara kelebihan sirah nabawiyah adalah innaha asahhu siratin li tarikhi nabiyyin mursal. Sirah Nabi itu merupakan sirah yang paling otentik, yang paling benar untuk sejarah seorang Nabi yang diutus oleh Allah. Itu yang paling bisa untuk dipercaya. Au azimin muslih, atau untuk sejarah seorang yang azim, yang agung, yang mulia. Muslih muslih, pembaharu ya, atau reformer. Faqad wasalat ilaina siratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an asahhi turuqil ilmiyati wa aqwaha subutan. Sungguh telah sampai kepada kita sirah Rasulullah itu dari jalan yang paling benar, an asahhi turuq, dari jalan yang paling benar, dari jalan ilmiah yang paling benar, asahhi turuq al-ilmiyah wa aqwaha subutan, dan yang paling kuat ketetapannya, paling kuat dasarnya. Itu.
kama sanara fi bahthi masadir sirah, sebagaimana yang nanti kita akan lihat, akan kita kaji nanti.